Sampai bingung gua mau ngomongnya ya. SD Impres lah disalahkan, yang katanya nggak usah munafik lah. Ya coba pejabatnya gitu Pak, pejabatnya gimana gitu. Pejabatnya yang mimpin gimana. Kualitas anak bangsa ini banyak Pak, diakui sama dunia. Banyak Pak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Konten kita kali ini tentang dua tokoh bangsa yang luar biasa kali ini, yaitu tentang Pak Luhut Binsar Panjaitan Paduka yang mulia Luhut Binsar Panjaitan, hormat, dan Paduka yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo, hormat. Tentang apa Be? Tentang masalah penggunaan tenaga asing di IKN untuk pengawasan IKN. Ada dua pernyataan dari dua tokoh yang mulia ini ya, dan itu mengundang komentar netizen. Yang pertama kita lihat Pak Luhut dulu guys ya, Pak Luhut dulu. Paduka yang mulia izin, ini pernyataan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita belajar dari mana saja. Sepanjang itu tadi untuk kepentingan nasional, kita nggak usah perlu ragu-ragu. Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire aja orang bule-bule marah. Bangsa kita nggak bisa, nggak bisa. Ya, kualitasnya masih kadang miring-miring. Kita pakai aja dulu dia. Nanti sambil jalan kita masukin orang Indonesia lagi. Seperti yang kejadian di industri integrasi kita. Kita nggak perlu malu. Jangan kemudian jadi inferior bahwa kita nggak bisa. Tapi kalau memang kita nggak bisa, ya kita bilang nggak bisa. Iya, jadi sampai ada kata-kata munafik, orang-orang kita masih miring-miring. Baik Bapak. Iya, jadi jangan malu, nggak perlu munafik. Kalau kita nggak bisa ya nggak bisa. Ya, sebelum kita komentari Pak Luhut, kita lihat pernyataan Pak Joko Widodo. Oke, kita lihat pernyataan Pak Joko Widodo. Keren itu. Putra bangsa masih miring-miring kalian masih miring-miring, jangan munafik. Ya. Ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita, jangan sampai nanti hasil akhirnya kayak SD Impres mau. Kayak SD Impres mau. Jadi yang satu bilang jangan munafik, yang satu menyamakan kualitas SD Impres. Dan ini mengundang banyak komentar dari netizen guys, nanti kita lihat ya. Cuman ini gue harus nyampaikan komentar gue. Iya benar Pak Luhut, benar Pak Jokowi, ya kita nggak mau kualitasnya begitu ya. Kalau memang nggak bisa bilang nggak bisa ya kan, jangan munafik. Jadi umpamanya pejabatnya nggak mampu, ya jangan munafik juga ya. Iya, kalau nggak mampu jadi presiden, nggak mampu jadi menteri, nggak mampu jadi orang ini, ya mundur aja nggak apa-apa, pakai pejabat asing gitu ya. Pakai pejabat asing aja selama untuk kepentingan nasional, bisa begitu nggak? Ya jangan nanggung. Nih ada satu apa ini ya?
cerita lah, gue mau bilang cerita ini atau nasihat dari orang-orang tua dulu. Ya, kalau atap bocor, jangan lantai ditambal. Karena percuma kalian memperbaiki lantai, yang bocor itu atapnya. Ya atapnya yang diperbaiki. Jadi lantai itu bisa diperbaiki juga. Ini kalian memperbaiki lantai yang rusak akibat atap bocor. Yang masa iya kita memperbaiki lantainya terus. Nanti bilang lantainya jangan munafik. Enggak, lantai itu korban dari atas. Bocor. Ini cerita ini buat yang paham aja. Jadi kalau menurut Pak Luhut kualitas masih miring-miring, kualitas pejabat kita gimana Pak yang korup? Itu nggak miring-miring lagi tuh pakaiannya Pak ya. Itu waduh bisa jadi apa aja tuh. Kenapa nggak pejabatnya juga yang diganti Pak? Atau dipakai kualitas bule-bule gitu. Atau mungkin kalau Pak Jokowi bilang SD Impres, tapi lulusan SD Impres banyak yang nunjukin ijazah loh Pak. Ada di sono tuh yang sampai hari ini kita nungguin ijazahnya belum kelihatan juga. Di mana itu Be? Lu tahu di mana? Ya udah nggak usah lama-lama. Sekarang kita ke Instagram dan Twitter yuk guys. Let's go. Kita lihat komentar netizen apa di sono. Oke guys, gua udah di Instagram. Kita udah di Instagram ya. Nih komentar gue nih. Jadi umpama pejabatnya nggak mampu ya jangan munafik juga ya. Pakai pejabat asing aja selama untuk kepentingan nasional. Bisa begitu ya? Iya dong. Jangan cuman pengawasnya. Kadang-kadang kita nih memperbaiki lantai tapi lupa sama atap. Aduh, nih komentar dari netizen nih. Sebagai tuan rumah itu ya, kita harus memberikan yang terbaik buat kamu, Be. Pekerjaan, rumah tinggal, bila perlu harta pun kita harus siap berikan. Tuan rumah yang baik dah lu. Iya, kita kan baik, rakyat Indonesia baik. Negeri ini seperti milik dia pribadi. Lu. Makanya kalau tidak mampu mengelola bangsa, mundur saja biar digantikan sama yang mampu. Atau sepala suruh si Jinping pimpin Indonesia demi kepentingan nasional pun kerja kok ngelawak aja. Masa lucu. Aduh, pejabat kita mah pada nggak tahu malu Be. Mumpung menjabat urusan mampu gak mampu gimana ntar aja. Tuh, apakah begitu pejabat kita? Hah? Talal lutut. Talal. Captionnya juara. Terima kasih Kospot Sulat. Ya. Ya captionnya juara. Makasih. Yang nggak bisa siapa pun mikir. Iya. Salah satu putra bangsa gue nggak jauh-jauh ada deh keluarga gue nggak nyebut nama ya. Di Indonesia nggak ada harganya tapi dia dipakai perusahaan asing. Gajinya luar biasa. Terlalu banyak bacot. Enggak, dia bukan pejabat. Yang mulia paduka. Gimana sih lu? Opung mungkin lupa sama Jis, mahakarya putra bangsa diakui dunia. Nah itu ada ya katanya. Ada mbah-mbah kudu tak usir mbah iki nang negara Cina. Jangan dong kesian. Tanah tumpah darahnya di sini. Sampai mengorbankan nyawa loh. Bos sesungguhnya. Bush. Ya. Semuanya demi rakyat. Entah rakyat mana Lord. Luhut Panjaitan ditek Pak Luhut. Jangan panggil Lord yang mulia paduka. Lu gimana sih? Ente kadang-kadang Luhut Panjaitan jangan pakai ente nanti Pak Luhut dibilang kadrun. Yang mulia paduka. Luhut Panjaitan presidennya sekalian ganti bule Hut. SD Impres guys. Kalau dihubungin ya omongannya Pak Jokowi SD Impres berarti kan kualitas presiden kita SD Impres ya. Tapi ada ijazahnya kan ya Pak Jokowi ada lah. Ada nggak sih guys? Gua ngopi dulu ya. Enak ini kopi. Colek Azhar Wijaya. Siapa Azhar Wijaya nggak tahu gue. Mana lagi komentar di bawah nih. Aduh. Dananya ngutang. Ngutang lagi. Yang penting bukan Impres. Bisa sangat bisa pakai jasa pejabat asing. Nah itu kalau pejabatnya mau ngaku gitu. Jangan munafik, ya kan? Presiden dan menteri bule boleh nggak? Lah bule jadi turis aja udah kurang ajar. Nah tuh jadi turis aja kurang ajar. Apalagi jadi pegawai mengawasi nanti misalnya. Itu ibu kota lo itu. Nanti rahasia negara bisa ketahuan sama bule. Aduh gimana? Luhut tidak tahu diri, tahu dia nggak mau dipanggil Lord yang mulia paduka, jangan panggil Lord. Pejabat-pejabatnya ganti bule aja sekalian. Ya kalau nggak munafik ya kan.
Kalau sesuai dengan kalimatnya Pak Luhut ya. Jiwa pengimpor, jauh banget jiwa nasionalismenya. Nah, tuh. Betul Beh, udah saatnya kita pakai pejabat dari luar negeri, ambil dari Rusia atau Qatar, terbukti bagus. Kalau boleh diambil nanti rahasia negara IKN bocor gimana? Lu lupa apa kebocoran ini sudah ada? Sudah ada banyak. Pejabatnya aja juga sekalian, bule, bener, iya. Betul Beh, kita ambil pejabat asing juga, iya, naturalisasi kayak pemain bola. Ini alasan banyak anak bangsa yang pandai-pandai itu jadi pindah negara dan tak mau kembali membangun negaranya karena tidak dihargai dan dianggap ya tidak mampu. Giliran udah war dan diakui di luar baru udah diundang dan dibilang Indonesia nih bos senggol dong, haha, cuaks. Nah itu kayak Putri Aryani. Ya kan udah terkenal bang, semua berebut. Dulu kemana lu? Dulu kemana? Aduh. Mak, ini kalau Enir sama Bu siapa itu ya, Bu Novita itu kalau komentar panjang gue malas bacanya. Mana nih yang biasanya teriak paling pribumi di NKRI, kritik tuh opung, cuaks, gitu ya. Aduh kan panjang. Dah, sekarang kita ke Twitter ya guys. Kita ke Twitter, kita lihat komentar netizen di Twitter. Oke, nih ya Kompas ini. SD Impres itu identik dengan pemerataan pendidikan untuk seluruh rakyat. Jadi rakyat bawah yang kurang mampu pun bisa menyekolahkan anak-anaknya. Kok sekarang jadi dimaknai negatif? Tuh Pak Jokowi yang ngomong. Ya, kalau ini dihubungkan kalimatnya Pak Jokowi sama Pak Luhut, ya berarti pejabat yang nggak mampu itu pejabat SD Impres gitu. Aduh, gimana ya? SD Impres kan produk pemerintah, berarti pemerintah bikin program pendidikan sekolah dasar yang kualitasnya nggak baik buat rakyatnya sendiri. Makanya kebalik sendiri komentarnya Bapak yang mulia Paduka Luhut Binsar Panjaitan dan Bapak Presiden Jokowi ini. Aduh. Yang buat seperti SD Impres itu pelaksana bukan pengawas Pak D. Paradigma salah di dunia konstruksi. Kan diajarin Pak D. Bangga dengan pekerja asing, hebatnya di mana? Terus pribumi bagian kerja kasar gitu. Pemikiran jadul, kenapa nggak diuji kompetisi dulu? Nah, uji kompetisi dulu. Antara yang lokalan, ya sama asing. Belum tentu gue megang lokal masih. Mana akun yang pakai bendera merah putih? Nggak ada yang teriak. Ambiar. Pak Jokowi lupa ya sama janji kampanye. Anda ingin memajukan pendidikan, masa iya Presiden hoax? Anda gagal, Pak. Asem tenan. Buat JIS yang diakui dunia, anak negeri mampu. Semangatnya meremehkan TKI. Tukang las, sopir diambil dari TKA. Tuh yang di mana tuh yang kemarin tukang las aja salah-salah ngelas. Tukang las aja itu tenaga kerja asingnya yang diambil yang begitu-begitu. Aduh. Orang yang tidak cinta anak NKRI. Buzzer NKRI apa kabar? Emang kualitas SD Impres itu gimana sih Muk? Coba jelaskan. Ada ijazahnya SD Impres? Ada. Proyek SD Impres sangat berhasil. Sangat berhasil. Gayamu, kamu para pekerja Indonesia jauh lebih handal daripada bule. Anda yang jadi presiden dan menteri-menterinya harus segera diganti karena tidak mampu bawa Indonesia lebih baik. Yang ada lebih mensengsarakan rakyat masyarakat. Nah itu. Gue ada kata-kata mensengsarakan ini inget Pak Mahfud gue. Menyengsang itu yang itu. Gue inget itu tuh. Maaf Prof, jangan baper. Prof kan pernah begitu Prof. Meremehkan tenaga kerja Indonesia. Gimana itu padahal rakyat ini butuh pekerjaan. Itu. Anggaran 100M sampai ke bawah cuman 25M mau harapin bangun bagus dan kuat. Tuh. Ngutang jago, kerja nggak bisa, pidato nggak becus, beda pandangan dianggap musuh. Terus kita disuruh takjub hanya karena angka hasil survei buatan temennya. Lu waras? Kagak. Aduh. Mulutmu memang gatel kali.
Kalau nggak ngatain presiden sebelumnya ya nyinyirin hasil karyanya. SD Impres itu salah satu karya paling fenomenal Orba. Program wajib belajar ada di situ. Dan banyak hasilnya loh. Iya. SD Impres nggak pernah menghasilkan ijazah palsu, Pak. Apa kabar ijazah? Pak D, asal ngecap saja. Kan ada pengawasan dari pemerintah. Pemerintah yang Pak D kepalai. Nah, tuh. Kalau dulu mungkin tenaga ahli konstruksi, mekanikal, elektrikal bangsa ini masih terbatas dan belum tersertifikasi. Sekarang sudah banyak. Bahkan dipakai perusahaan asing di luar negeri. Kalau SOP-nya dibuat dengan standar yang baik dan pelaksanaan diawasi dengan ketat, hasil pasti sesuai standar. Bakal nyisain utang dan akhirnya dijual. Kemarin kan udah dapat itu apa? Pak Jokowi pidato di mana itu ya? Di Singapura ya. Cari investor susah, akhirnya cari penghuni kan yang mau tinggal di Singapura. The King of Paradox. Rakyat disuruh cinta produk Indonesia, tapi keran impor produk asing hingga akses bisnis pengusaha asing untuk beroperasi di Indonesia dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah. Sampai pengawas di IKN. SD Impres lebih berguna bagi rakyat daripada IKN. Lu. Tuh. Aduh. Oh, dia bukan lulusan SD Impres kan, pantes Bahlul. Aduh. SD Impres sudah terbukti selesai proyeknya, manfaatnya jelas buat rakyat. IKN, tuh. Aduh, semoga almarhum Pak Harto memaafkan Bapak ini. Ya Allah. Jangan salah pilih presiden, apapun alasannya. Presiden dan menteri endorse pekerja asing ini salah. Dimanapun pribumi first. Mestinya, mana itu yang teriak-teriak paling pribumi, mana? Mana buzzer-buzzer paling pribumi, mana? Dah guys. Dah itu komentar dari para netizen yang juga rakyat Indonesia terhadap kedua paduka yang mulia ini. Yang pertama paduka Luhut Binsar Panjaitan dan yang kedua paduka yang mulia Presiden Joko Widodo. Ya, iya Pak. Jadi Pak, kalau memang sampai bingung gua mau ngomongnya ya. SD Impres lah disalahkan, yang katanya nggak usah munafik lah. Ya coba pejabatnya gitu Pak, pejabatnya gimana gitu, pejabatnya yang mimpin gimana. Kualitas anak bangsa ini banyak Pak, diakui sama dunia, banyak Pak. Justru kualitas pejabatnya yang sampai hari ini kami melihat kualitas pejabat Indonesia ini terkungkum oleh jeratan korupsi Pak. Ya sampai sekarang itu BTS masih korupsi, ini belum selesai. Waduh, udahlah. Dan kelihatan banget gitu, cuman pengawas ini, pengawas IKN. Kenapa nggak pakai produk lokal aja Pak, produk anak bangsa yang memang lagi banyak pengangguran dan mereka sebenarnya bisa gitu. Bapak aja yang bilang nggak bisa, coba dites gitu. Coba dites, kasih kesempatan buat anak bangsa. Ini buzzer-buzzer pribumi mana nih? Ada yang ngomong begini-begini, aduh udahlah. Ya Allah, emang berat sih ini, berat. Kalau gue sih ya, kalau sesuai kata Pak Luhut tadi ya, nggak usah munafik deh. Kalau nggak bisa ya mundur aja ya, ngaku aja nggak bisa gitu ya, nggak usah munafik ya Pak ya, jangan munafik ya Pak, mundur aja daripada nanti kualitasnya kayak SD Impres ya Pak. Iya udah gitu aja guys dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, bazar NKRI Pak, harga mati. Yang paling NKRI, yang paling cinta pribumi, mana suara kalian? Mana suara kalian? Woi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.